Oke, kembali lagi kita akan bahas soal prediksi OSN tingkat kota 41 dan 42. Oke, organisme laut yang perpindahan atau gerakannya sangat tergantung gerakan massa air disebut. Nah, ini juga sebenarnya basic ya. Jadi di oceanografi itu ada 3 jenis organisme yang sering banget keluar. Dan semua ada kata kuncinya, jadi gampang. Jadi ada 3 ya, ada plankton, dan ada nektonik. Plankton, bentos, atau nekton gitu, singkatannya gitu ya. Nah, kata kuncinya biasanya cuma ditanya kayak gini, soal-soalnya di oceanografi tingkat kota tuh cuma simple kayak gini. Nah, ditanyain cuma pengertiannya doang biasanya. Kalau nggak gitu jenis hewannya. Nah, misalkan ini, planktonik, ini kata kuncinya, dia itu sangat lemah atau tergantung oleh arus laut. Jadi dia itu buat berpindah tempat dari satu ke tempat yang lain itu lemah. Jadi dia itu kayak terombang-ambing sama air laut gitu. Nah, plankton ini bisa berupa hewan atau zooplankton dan tumbuhan atau phytoplankton. Itu. Nah, hewan-hewannya biasanya itu yang tipis gitu. Nah, terus kalau bentos kata kuncinya itu hidup di atas atau di dasar laut. Jadi hidupnya itu benar-benar di dasar, kayak kepiting. Kalian tahu kan kepiting kan nggak bisa berenang kan, dia hidupnya tuh di dasar laut. Nah, gitu. Contohnya itu kepiting atau krustasea. Beberapa tipe kehidupan bentos itu yang pertama di dasar laut, terus merayap kayak bintang laut, dan menimbun diri itu kayak teripang dan berbagai jenis moluska serta menambatkan diri kayak koral gitu. Nah, terus nekton, kalau nekton ini dia bisa berenang bebas. Jadi kebalikannya sama plankton. Kalau nekton itu dia bisa berenang bebas dan berenang jauh gitu. Jadi nggak tergantung apa, contohnya hewan kayak ikan ya. Terutama ikan paus, terus ikan hiu, terus lumba-lumba, dia kan bisa berenang bebas. Nah, itu termasuk nektonik. Jadi ada 3 jenis ya. Ada plankton, dia sangat lemah atau terbatas gerakannya. Dia tergantung oleh massa air laut. Terus bentos, dia itu hidupnya di laut. Dan kalau nekton, dia bisa berenang bebas. Nah, kalau ini soalnya organisme laut yang perpindahan gerakannya sangat tergantung massa air. Itu berarti plankton. Oke, lanjut. Fenomena termoklin permanen sering terdapat di lokasi bergaris lintang. Oke, jadi kita udah bahas sekilas tentang termoklin ya. Jadi termoklin itu laut secara signifikan seiring dengan meningkatnya kedalaman. Nah, ini adalah grafik termoklin di berbagai lintang. Yang pertama ini ada di low latitude atau di lintang rendah, terus ada di lintang tengah atau mid latitude, dan di lintang tinggi atau high latitude. Lintang rendah itu ya atau ekuator. Nah, di Katulistiwa panen. Kenapa bisa terpermanen? Karena di daerah Katulistiwa atau lintang rendah, sekitar lintang rendah gitu, dia itu sepanjang tahun tersinari oleh sinar matahari. Gitu kan? Beda dengan lintang tengah yang dia itu kadang dia mengalami musim dingin, kadang mengalami musim panas. Nah, gitu. Karena perbedaan musim itu, maka di lintang tengah dia punya termo termoklinnya berupa termoklin musiman. Kayak misal ini. Ini adalah winter thermocline. Jadi ketika musim dingin, grafik thermocline-nya itu kayak gini.
Di permukaan, dia itu suhunya 10 derajat Celcius. Makin ke dalam, paling cuma berkurang 5 derajat Celcius doang sampai ke dalam. Tapi kalau ketika summer, ketika musim panas, suhu di permukaan itu bisa derajat Celcius. Dan makin ke dalam, perubahannya itu signifikan. Kayak ini. Perubahan atau penurunan suhunya itu drastis. Beda saat musim dingin. Nah, itu yang disebut sebagai termoklin musiman karena dia tergantung pada musim. Karena ada musim panas dan musim dingin. Kalau di low latitude atau di lintang rendah, ya karena penyinaran matahari sepanjang tahun ada, maka nggak nggak ada akhirnya termoklin musiman. Sehingga termoklin permanen itu ada di lintang rendah. Kalau lintang tinggi, ini grafiknya kayak gini. Jadi di permukaan itu suhunya udah kurang dari 10 derajat. Makin ke dalam, dia berkurang suhunya. Terus di kedalaman sekian, ini sekitar 100 meter, dia naik lagi sedikit. Atau kondisinya itu tetap dingin, karena emang sekitar 5 derajat itu kan dingin ya. Gitu. Jadi ini kalau kita balik ke soal, fenomena termoklin permanen sering terdapat lokasi bergaris lintang, tropis, khatulistiwa, atau di sekitar lintang rendah. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.